Masih ingatkan, materi subunit 1. Semoga anak-anak belajar berkomunikasi dengan orang lain lewat berbagai cara atau strategi. Meskipun cara anak yang satu, dengan anak yang lain berbeda, ada hal-hal yang umum terjadi pada hampir setiap anak. Pengetahuan tentang hakikat perkembangan bahasa anak, dan tahap-tahap perkembangan bahasa anak, sangat penting bagi pelaksanaan pembelajaran bahasa anak. Itulah sebabnya guru SD perlu menguasai berbagai konsep yang terkait dengan perkembangan bahasa anak. Hakikat perkembangan bahasa anak. Mahasiswa sekalian yang saya banggakan, kita dapat berbahasa dengan lancar seperti sekarang ini, tidak terjadi dengan tiba-tiba. Ini memerlukan latihan yang intensif, selama masa perkembangan, dan melalui tahapan yang berangsur-angsur sempurna. Pada awalnya, segala yang kita dengarkan dari lingkungan, adalah sama. Kita dapat mengembangkan, karena bakat bawaan, karena lingkungan, atau karena faktor lain yang menunjang, yaitu perkembangan fisik dan intelektual. Masih ingatkan, uraian tentang hal ini pada subunit 1. Yang sangat menakjubkan ialah, pada masa kanak-kanak, dalam waktu yang relatif singkat, kita sudah dapat berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Bahkan sebelum bersekolah, kita telah mampu bertutur seperti orang dewasa untuk berbagai keperluan dan dalam bermacam situasi. Terkait dengan hal tersebut di atas, Darjo Wijoyo, dalam Tarigan dan Kawan-kawan, 1998, mengungkapkan bahwa, pemerolehan bahasa anak itu tidaklah tiba-tiba, atau sekaligus, tetapi bertahap. Kemajuan kemampuan berbahasa mereka berjalan seiring dengan perkembangan fisik, mental, intelektual, dan sosialnya. Oleh karena itu, perkembangan bahasa anak ditandai oleh keseimbangan dinamis, atau suatu rangkaian kesatuan yang bergerak, dari bunyi-bunyi, atau ucapan, yang sederhana, menuju tuturan yang lebih kompleks. Tangisan, bunyi-bunyi, atau ucapan yang sederhana, tak bermakna, dan celotehan bayi, merupakan jembatan, yang memfasilitasi alur perkembangan bahasa anak, menuju kemampuan berbahasa yang lebih sempurna. Bagi anak, celoteh merupakan semacam latihan untuk menguasai gerak artikulatoris atau alat ucap, yang lama-kelamaan dikaitkan dengan kebermaknaan bentuk bunyi yang diujarkannya. Tahap-tahap perkembangan bahasa anak. Ada beberapa ahli yang membagi tahap-tahap perkembangan bahasa itu ke dalam tahap pralinguistik dan tahap linguistik. Akan tetapi ada ahli-ahli lain yang menyanggah pembagian ini, dan mengatakan bahwa tahap pralinguistik tidak dapat dikatakan bahasa permulaan karena bunyi-bunyi seperti tangisan, rengekan, dan lain sebagainya dikendalikan oleh rangsangan atau stimulus semata. Sudah diuraikan sebelumnya bahwa kemampuan berbahasa anak-anak tidaklah diperoleh secara tiba-tiba, atau sekaligus, tetapi berkembang secara bertahap. Tahapan perkembangan bahasa anak dapat dibagi atas 1. Tahap pralinguistik, 2. Tahap 1 kata, 3. Tahap 2 kata, dan 4. Tahap banyak kata. 1. Tahap pralinguistik 0-12 bulan. Sebelum mampu mengucapkan suatu kata, bayi mulai memperoleh bahasa ketika berumur kurang dari 1 tahun. Namun pada tahap ini, bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan anak belumlah bermakna. Bunyi-bunyi itu berupa vokal atau konsonan tertentu tetapi tidak mengacu pada kata atau makna tertentu. Untuk itulah, perkembangan bahasa anak pada masa ini disebut tahap pralinguistik. Bahkan pada awalnya, bayi hanya mampu mengeluarkan suara yaitu tangisan. Pada umumnya orang mengatakan bahwa bila bayi yang baru lahir menangis, menandakan bahwa bayi tersebut merasa lapar, takut, atau bosan. Sebenarnya tidak hanya itu saja terjadi. Para peneliti perkembangan mengatakan bahwa lingkungan memberikan mereka halangan tentang apa yang dirasakan oleh bayi, bahkan tangisan itu sudah mempunyai nilai komunikatif. Bayi yang berusia 4-7 bulan biasanya sudah mulai menghasilkan banyak suara baru yang menyebabkan masa ini disebut masa ekspansi. Suara-suara baru itu meliputi bisikan, menggeram, dan memekik. Setelah memasuki usia 7-12 bulan, ocehan bayi meningkat pesat. Sebagian bayi mulai mengucapkan suku kata dan menggandakan rangkaian kata seperti dadada atau mamama. Ini dikenal dengan masa konikel. 2. Tahap 1 kata, 12-18 bulan. Pada masa ini, anak sudah mulai belajar menggunakan satu kata yang memiliki arti yang mewakili keseluruhan idenya. Satu kata mewakili satu atau bahkan lebih frase atau kalimat. Contoh, ujaran anak, Juju, sambil memegang baju, maksudnya mau memakai baju atau ini baju saya. Gi, sambil menunjuk keluar, maksudnya mau pergi atau keluar. Bum bum, sambil menunjuk motor, maksudnya itu motor atau saya mau naik motor.
Kata-kata pertama yang lazim diucapkan berhubungan dengan objek-objek nyata atau perbuatan. Kata-kata yang sering diucapkan orang tua sewaktu mengajak bayinya berbicara berpotensi lebih besar menjadi kata pertama yang diucapkan si bayi. Selain itu, kata tersebut mudah bagi dia. Misalnya kata, "Papa" itu kan konsonan bilabial yang mudah diucapkan. Selain itu, kata-kata tersebut mengandung fonem a, yang secara artikulasi juga mudah diucapkan atau tinggal membuka mulut saja. Memahami makna kata yang diucapkan anak pada masa ini tidaklah mudah. Untuk menafsirkan maksud tuturan anak harus diperhatikan aktivitas anak itu dan unsur-unsur non-linguistik lainnya seperti gerak isyarat, ekspresi, dan benda yang ditunjuk si anak. Mengapa begitu? Menurut Tarigan, 1998, ada dua penyebab, yaitu sebagai berikut. Pertama, bahasa anak masih terbatas sehingga belum memungkinkan mengekspresikan ide atau perasaannya secara lengkap. Keterbatasan berbahasanya diganti dengan ekspresi muka, gerak tubuh, atau unsur-unsur non-verbal lainnya. Kedua, apa yang diucapkan anak adalah sesuatu yang paling menarik perhatiannya saja. Sehingga, tanpa mengerti konteks ucapan anak, kita akan kesulitan untuk memahami maksud tuturannya. Walaupun memahami makna kata yang diucapkan anak pada masa ini tidaklah mudah, tetapi komunikasi aktif dengan si anak sangat penting dilakukan. Untuk dapat berbicara, anak perlu mengetahui perbendaharaan kata yang akan disimpan di otaknya dan ini bisa didapat ketika orang tua mengajak bicara. Kalau anak jarang diajak berbicara, kata-kata yang dia dapat sangat minim sehingga penguasaan kosakata anak juga sangat minim. Selain itu, yang perlu diperhatikan dalam menghadapi anak yang memasuki usia ini adalah, jangan memakai bahasa bayi untuk anak-anak, melainkan dengan orang dewasa. Maksudnya, ucapkanlah dengan bahasa yang seharusnya didengar sehingga si anak juga terpacu untuk berkomunikasi dengan baik. 3. Tahap 2 kata, 18-24 bulan. Pada masa ini, kebanyakan anak sudah mulai mencapai tahap kombinasi dua kata. Kata-kata yang diucapkan ketika masih tahap satu kata dikombinasikan dalam ucapan-ucapan pendek tanpa kata penunjuk, kata depan, atau bentuk-bentuk lain yang seharusnya digunakan. Anak mulai dapat mengucapkan, "Ma, pergi," maksudnya, "Mama, saya mau pergi." Pada tahap dua kata ini anak mulai mengenal berbagai makna kata tetapi belum dapat menggunakan bentuk bahasa yang menunjukkan jumlah, jenis kelamin, dan waktu terjadinya peristiwa. Selain itu, anak belum dapat menggunakan pronomina saya, aku, kamu, dia, mereka, dan sebagainya. 4. Tahap banyak kata, 3-5 tahun. Pada saat anak mencapai usia 3 tahun, anak semakin kaya dengan perbendaharaan kosakata. Mereka sudah mulai mampu membuat kalimat pertanyaan, penyataan negatif, kalimat majemuk, dan berbagai bentuk kalimat. Terkait dengan itu, Tompkins dan Hoskisson dalam Tarigan 1998 menyatakan bahwa pada usia 3-4 tahun, tuturan anak mulai lebih panjang dan tata bahasanya lebih teratur. Dia tidak lagi menggunakan hanya dua kata, tetapi 3 atau lebih. Pada umur 5-6 tahun, bahasa anak telah menyerupai bahasa orang dewasa. Sebagian besar aturan gramatika telah dikuasainya dan pola bahasa serta panjang tuturannya semakin bervariasi. Anak telah mampu menggunakan bahasa dalam berbagai cara untuk berbagai keperluan, termasuk bercanda atau menghibur. Selanjutnya, tidak berbeda jauh dengan tahapan perkembangan bahasa anak seperti yang telah diuraikan, Piaget dalam Nur Hadi dan Rukan, 1990, membagi tahap perkembangan bahasa sebagai berikut. 1. Tahap meraban, pralinguistik, pertama pada usia 0,00,5 bulan. 2. Tahap meraban, pralinguistik kedua, kata nonsens, pada usia 0,51,0 tahun. 3. Tahap linguistik I, holofrastik, kalimat satu kata, pada usia 1,02,0 tahun. 4. Tahap linguistik 2, kalimat dua kata, pada usia 2,03,0 tahun. 5. Tahap linguistik 3, pengembangan tata bahasa, pada usia 3,04,0 tahun. 6. Tahap linguistik 4, tata bahasa pradewasa, pada usia 4,05,0 tahun. 7. Tahap linguistik V, kompetensi penuh, pada usia 5,0 tahun. Selain tahapan perkembangan bahasa anak seperti yang telah dipaparkan, Ross dan Roe, Zuhdi dan Budiasih, 1997, membagi fase atau tahap perkembangan bahasa anak seperti berikut. Perkiraan umur anak sejak lahir 2 tahun, tahap perkembangan bahasa anak berada pada fase fonologis.
Pada fase ini kemampuan anak yaitu anak bermain dengan bunyi-bunyi bahasa, mulai mengoceh sampai menyebutkan kata-kata sederhana. Perkiraan umur 2-7 tahun, tahap perkembangan bahasa anak pada fase sintaktik. Pada fase sintaktik, kemampuan anak yaitu anak sudah mampu menunjukkan kesadaran gramatis, berbicara menggunakan kalimat yang agak panjang. Perkiraan umur 7-11 tahun, tahap perkembangan bahasa anak pada fase semantik. Pada fase semantik kemampuan anak yaitu anak dapat membedakan kata sebagai simbol, dan konsep yang terkandung dalam kata. Seiring dengan perkembangan bahasa sebagaimana yang telah diuraikan, berkembang pula penguasaan anak-anak atas sistem bahasa yang dipelajarinya. Sistem bahasa itu terdiri atas subsistem, yaitu, fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Video pembelajaran berikutnya akan dibahas satu persatu subsistem perkembangan bahasa anak, mulai dari subsistem fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Sekian penjelasan awal perkembangan bahasa anak. Ikuti terus lanjutan materinya dalam video-video pembelajaran yang akan di-upload di YouTube. Jangan lupa subscribe, like dan nyalakan lonceng notifikasi, agar Anda dapat mengikuti video-video materi selanjutnya. Ingat, jika ada hal-hal yang belum dipahami, sampaikan di kolom komentar YouTube. Terima kasih.